Teka-teki penyebab kematian anak Karen Puru dan Arya Satria Klaport sebentar lagi terjawab. Kabarnya tim forensik Puslap 4 Polri sudah menyerahkan hasil autopsi kepada Polres Jakarta Selatan yang menangani kasus kematian Zefania Karina. Menurut Kombes Pol Budi Sartono, Kapolres Jakarta Selatan, mendiang Zefania yang jatuh dari lantai 6 apartemen mengalami patah tulang dan sendi. Tapi karena tim dokter yang mengautopsi belum dipanggil tim penyidik untuk kelengkapan BAP, hasil autopsi Zefania belum bisa dirilis. Untuk hasil autopsi memang itu kewenangan dari pihak kepolisian ya. Kita juga tidak bisa memaksakan, ya karena itu biarlah jadi satu pembuktian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ya, soal autopsi putrinya, Karen seolah enggan berkomentar. Padahal sebelumnya Karen menggebu-gebu ingin mengetahui penyebab kematian buah hatinya. Bahkan Karen dan keluarganya menganggap kematian Zefania tak wajar. Lantaran menurut mantan pengasuh yang ikut memandikan jenazah Zefania, di tubuh bocah malang itu tak terlihat luka serius. Tak heran kini netizen bertanya-tanya, apakah patah tulang dan sendi yang dialami Zefania akibat terjatuh atau karena sebab lain? Yang pasti ketika ditemui usai menabur bunga di TKP akhir pekan lalu, Arya merasa dipojokkan oleh tudingan dan asumsi masyarakat yang terpengaruh oleh isu yang digelontorkan pihak Karen. Sambil berlinang air mata, Arya mengungkapkan detik-detik kematian putrinya. Putus dari yang bernyawa sampai nggak bernyawa, saya berada di situ. Dikatakan bahwa saya itu tidak jatuh. Saya yang mengangkat dia. Saya mengangkat tubuh anak saya yang meninggal. Jadi saya memberi respek kepada Zefi di tempat di mana dia pergi. Basically itu, and I pray, saya berdoa buat Zefi. Saya bilang, Zefi, you're now in a much happier place. Mommy loves you, Papi loves you, we all love you. Fly on, Zefi, fly on, terbanglah ke sana. Dia lebih berhak di tempat yang lebih baik. Berbeda dengan kubu Karen yang terpaksa menempuh jalan autopsi untuk menyibak tabir kematian Zefania, kubu Arya merasa sudah tahu penyebab kematian Karen sebelum autopsi dilakukan. Sayangnya, ketika pihak Karen ingin mengetahui kronologi tragedi memiriskan yang terjadi 7 Februari itu, pihak Arya memilih bungkam. Kalau untuk bertemu Arya ya saya juga males juga gitu ketemu. Sebetulnya yang saya cuma mau tahu, sampai hari ini kan nggak ada kejelasan gitu dari dia untuk yang saya cuma mau tahu cuman kenapa dia tidak berani mengabarkan saya tentang meninggalnya anak saya. Udah itu aja, dan tidak ada penjelasan sampai hari ini itu. Anda untuk memfitnah saya, asumsi buruk, pelaku utamanya aktor dalang apa whatever, janggal, diperhalus. Nggak mungkin dia jatuh karena mukanya apa? Utuh. Kalau saya, aduh Tuhan bersyukur, di sini nih ada semen, di sini ada ini, dia jatuhnya di sini, saya bersyukur Tuhan. Anak saya masih bisa saya lihat cantik. Gitu dong. Husnuzonnya, berprasangka baiknya, melihat bahwa kebesaran Tuhan di dalam kemungkinan dia ada semen di sini dan tiang di sini, dia bisa jatuh di sini dan di bawah pohon. Saya bersyukur. Ya, Arya sudah ikhlas melepas putrinya pergi ke surga. Tapi keyboardis band Sweet Mouthage ini seolah tak ikhlas membiarkan Karen tenang. Jika dulu dirinya rela menutupi aib rumah tangga demi Zefania, sekarang ia ingin membongkar sandiwara Karen di depan publik dan awak media. Senin lalu, Arya melaporkan wanita yang masih berstatus istrinya itu ke Polres Jakarta Selatan atas tuduhan perzinahan. Hari ini kami datang ke Polres untuk salah satunya yang utama adalah mencari keadilan ya. Mencari keadilan karena ada suatu hal yang menurut kami merupakan suatu tindak pidana
Itulah yang kami tadi konsultasikan dan kami sudah juga membuka laporan, ya. Jadi intinya Arya di sini adalah sebagai korban dan mencari keadilan untuk selanjutnya polisi akan menentukan ke depannya itu seperti apa, apakah dugaan tindak pidana yang dilaporkan itu memenuhi unsur sehingga nanti bisa ditetapkan tersangkanya. Saya nggak mau menanggapi begitu, saya nggak mau menanggapi hal-hal seperti itu. Karena buat saya sekarang fokus adalah kasus Zefania sendiri untuk perkembangan hukumnya dan saya sebagai seorang ibu, saya hanya fokus untuk mengetahui yang namanya kebenaran tentang anak saya. Anak saya udah meninggal nih, masih bagus saya tahan mulut saya nih. Saya nggak bicarain borok-boroknya itu yang diketahui orang tuanya, ditahu keluarganya juga. Masih bagus saya nggak ngomong. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi kalau saya sih sebetulnya lebih santai aja karena buat saya ini hal-hal yang nggak semestinya, nggak pantas untuk pada saat seperti ini. Anak saya belum kering kuburnya gitu loh. Saya tuh mau diapain aja, mau dituduh apa aja silakan. Nanti kan akan ada pembuktian hukum ya Om ya, begitu. Namanya rumah tangga. Bisa berubah nggak nasib rumah tangga itu gara-gara perbuatan satu orang? Bisa berubah? Bisa. Kalian ini terjebak sama isu Marsanda, isu ini, isu. Lihat dulu dong ujungnya. Sekarang yang mereka lakukan, langsung totok aja, nggak mau ketahuan boroknya nih. Anak saya udah meninggal nih. Ya, dulu Arya bertekad membongkar dugaan perselingkuhan Karen di depan majelis hakim agar dirinya mendapatkan hak asuh Zefania. Tapi setelah bidadari kecilnya tiada, Arya cuma ingin menegakkan kebenaran agar masyarakat tahu siapa sebenarnya sosok Karen. Sebaliknya, kubu Karen mengaku sudah mengantongi daftar kesalahan fatal yang dilakukan selama menjalani perannya sebagai suami dan ayah bagi Zefania. Lalu benarkah setelah Zefania wafat, Arya sempat menawarkan bargaining ke pihak Karen agar kasus kematian Zefania tak dibesar-besarkan? Saya berani katakan di sini dan berulang-ulang saya katakan, kasus ini sengaja dinaikkan itu sebagai untuk mengalihkan perhatian masyarakat terkait dengan kematian anak Mbak Karen, satu. Yang kedua, ini sengaja dinaikkan untuk apa? Sebetulnya digunakan sebagai bargaining. Ya, jadi waktu itu mereka minta supaya kasusnya kematian Zefi tidak dibesar-besarkan dengan diganti bahwa mereka tidak akan membesar-besarkan atau membuka aib yang dilakukan oleh Mbak Karen. Sekarang saya mau tanya, aib apa yang sudah dilakukan? Yang paling sekarang gini deh, di hidup saya nih orang yang paling penting di hidup saya udah nggak ada. Saya aja bertanya sama diri saya sendiri, itu saya berjuang untuk apa lagi? Hidup juga jadinya hampa juga gitu tanpa adanya anak saya. Selama ini kan teman-teman tahu yang saya perjuangkan anak saya. Sekarang anak saya kan nggak ada, gitu loh. Jadi untuk mau lapor balik atau untuk apa, nanti kita lihat lah. Berbeda dengan Karen yang masih bisa tenang walau dalam keadaan berduka, Arya cenderung meledak-ledak di depan awak media. Bahkan sejumlah wartawan yang dituding telah berpihak pada Karen ditantang untuk bersumpah di depan lie detector atau mesin pendeteksi kebohongan. Arya sesumbar jika dirinya bicara di depan lie detector, maka semua tudingan miring yang diarahkan kepadanya sama sekali tak benar. Sekarang gini Reda, kita tanding nih. Kita pakai lie detector, kasih satu pertanyaan sama saya atau dua pertanyaan. Pakai lie detector dari Jepang, dari Rusia, dari Amerika. Oke? Pakai lie detector tuh pendeteksi kebohongan. Tes dulu 100 pertanyaan. Puas? Puas. Daftarkan nama-nama Anda yang berani semua bilang janggal semua sini. Maju lo semua. Maju lo semua. Apakah Arya daripada Zefania? Tidak, benar. Kalau jawaban saya benar, apa ganjarannya buat kalian? Apa? Kalian udah jelek-jelekin nama saya. Tapi kalau saya memang jawabannya salah ketika saya bohong, seketika boleh hukum mati saya. Karena ini urusan nyawa. Saya berani taruh nyawa saya di sini. Tapi saya kasih tahu sama teman-teman, saya juga punya bom waktu untuk Arya. Dan nanti saatnya, begitu kita udah buat LP, baru saya beberkan nanti.